get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita belajar lagi ya. Untuk kali ini kita punya tugas nih. Tugas membuat surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Nah, dalam sebuah pekerjaan, kita kalau setelah lulus nanti kita mau melamar sebuah pekerjaan, maka harus ada suratnya. Ini adalah bentuk surat lamaran kerja. Contoh ya, ini hanya contoh kepada manajer sumber daya manusia. Nah, jadi biasanya HRD atau SDM, apapun istilahnya itu bidang kepegawaian. Selanjutnya nama PT tidak lupa ya. Nama PT tidak lupa kita lampirkan di sini. Kemudian kepadanya jangan lupa siapa yang dituju, kemudian alamat kantor. Kemudian berikan informasi ini adalah surat apa? Perihal lamaran pekerjaan. Ini salah satu surat resmi ya, salah satu surat resmi. Jadi kalau kita melamar pekerjaan itu biasanya berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui sosial media. Ada tanggalnya yang akan kita sampaikan. Jadi tanggalnya harus tanggal yang masih baru ya, bukan expired. Kemudian kita disampaikan pada perusahaan ini memerlukan beberapa staf karyawan ya untuk menempati posisi jabatan pekerjaan terkait ya. Nah, saya tertarik kemudian untuk menjadi karyawan PT khususnya pada bidang. Nah, karena memang bidangnya administrasi teknik ya. Kemudian ini sekilas biodata kita. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir. Program keahlian, kemudian alamat rumah itu, kemudian nomor HP, kemudian status ya, statusnya ya. Kemudian demikian surat lamaran, kita tutup kalimatnya ya. Saya berharap diberikan kesempatan, kemudian hormat saya. Jangan lupa tanda tangan ya. Ini saya ambil dari referensi ini ya, gitu, dari Jobstreet. Selanjutnya setelah kita menulis surat lamaran, maka lampiran berikutnya adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Di sini lebih detail. Kalau tadi yang di atas ini tidak seberapa detail, hanya cukup sampai status aja. Ini pun masih bisa disingkat tanpa alamat dan lain-lain ya, karena nanti akan dilanjutkan di CV-nya ya, atau daftar riwayat hidup. Nah, selanjutnya disampaikan pendidikan formal ya. Itu dari tahun ke tahun ya, sampaikan seperti ini. Kemudian pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu ada yang bersertifikat, ada yang tidak. Tetapi kalian sudah mengikuti. Contoh seperti kegiatan kita ini belum ada sertifikatnya, tapi tetap dilampirkan informasi tersebut. Misalkan di situ dari tahun 2023 ke 2024 sampaikan. Kalau perlu ditambahi bulan, dari bulan apa sampai bulan apa. Kemudian tambahkan pendidikan non formal lainnya ya. Kemudian pengalaman magang, karena belum punya pengalaman kerja, maka pengalaman magang pernah PKL selama 3 bulan, tapi sebutin tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya kalau punya prestasi sampaikan, karena ini sebagai branded kita ya. Kita itu tidak hanya sekedar sekolah, tetapi memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah memiliki prestasi. Prestasi tidak hanya yang tertulis dan tersertifikat, boleh juga prestasi yang kita buat sendiri ya, yang tidak ada event. Prestasi tidak harus event. Misalkan kalian prestasinya adalah membuat konten kreator mengenai pendidikan, sampaikan di situ. Ada link YouTube-nya, silakan sampaikan ya. Cuman untuk link YouTube-nya itu kan kalau biasanya berupa teks kalimat robot ya gitu. Nah, coba dirubah menjadi sesuatu kalimat teks yang linknya itu mudah diklik atau mudah diakses. Misalkan pakai bit.ly kemudian garis miring hasil karyaku, misal seperti itu. Ada lagi banyak yang di web ini yang bisa menyingkat atau mempermudah link-link yang akan kita sematkan pada CV ya. Itu nanti kita akan pelajarin lebih lanjut. Ini prestasi. Jadi kalau kita belum punya pengalaman kerja, maka pengalaman magang atau PKL lampirkan ditambah prestasi. Kemudian misalkan pernah mengikuti pertandingan bola, menang misalkan kayak gitu, silakan ya.
Selanjutnya, ini keterampilan yang dikuasai. Karena belum punya pengalaman kerja, maka sampaikan keterampilan yang dikuasai. Misalkan kita dari teknik elektroindustri mampu mengoperasikan multitester, mampu membaca wiring diagram, melaksanakan instalasi listrik, kemudian sampai seberapa kita punya kemampuan. Nah, di sini ada mampu mengoperasikan software administrasi, Office, Word, Excel, PowerPoint, mampu mengoperasikan software desain, SketchUp, dan AutoCAD. Kemudian keterampilan soft skill. Berarti keterampilan soft skill itu yang sifatnya bukan teknis. Jadi citra diri kamu. Saya disiplin orangnya, manajemen waktu saya bagus, saya berpikir kritis, mampu bekerja sendiri ataupun dalam sebuah tim. Karena nanti di perusahaan kita harus bisa bekerja sendiri ataupun dalam satu grup, ya, harus bisa bekerja sama. Itu. Berpenampilan menarik dan berkomunikasi baik. Ya, artinya mampu berkomunikasi secara aktif. Kemudian tidak lupa tanda tangan lagi seperti itu. Nah, ini tadi format ketikan lupa ternyata ada di sini ya. Jadi kertas A4, margin top, bottom, left, right, default aja artinya apa? Tidak usah diatur. Spasinya 1,5 ya. Kita ambil di paragraf. Kemudian fontnya jenisnya Calibri, tebal atau tidak. Ada yang ditebalkan, ada yang tidak. Khusus judul tebalkan. Nama boleh ditebalkan, tapi tidak semuanya harus ditebalkan. Apa yang menjadi pemerhati untuk dibaca. Kemudian isinya adalah 11 ya. Jadi artinya apa? Kalau judul misalkan daftar riwayat hidup itu 14 besarnya font. Tapi kalau misalkan isi cukup 11 saja. Selanjutnya ada bullet and numbering atau header footer tidak ada, justify rata kanan kiri ya atau tengah seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari CV yang umum digunakan ya, seperti itu. Ini CV yang umum digunakan. Selanjutnya ada juga CV modern ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan pada aplikasi Canva misalkan ya untuk pembuatan CV di mana sudah ada foto di dalamnya. Kemudian ada profil singkatnya dan data diri seperti ini, pengalaman bekerja, kemudian dijelaskan apa saja dalam pekerjaan tersebut. Nah, ini contoh lain lagi. Ya, eksekutif pemasaran dengan pengalaman 10 tahun. Kalau sudah punya pengalaman, tapi kalau belum, saya adalah seorang lulusan dari SMK N1 yang memiliki keterampilan hard skill dan soft skill yang bisa menunjang dalam pekerjaan pada bidang-bidang teknik maupun non teknik. Deskripsikan diri kamu secara pede. Jadi percaya diri untuk membuat tulisan ini. Siapa kamu, siapa diri kamu. Karena apa? Ini adalah personal branding. Artinya apa? Kamu punya citra diri secara personal. Kalau misalkan lulusan, misalkan 10 orang dari SMK N1 semua, 10 itu pasti akan dicari yang beda yang mana, yang bagus yang mana. Itu dalam semua rekrutmen pasti seperti itu. Ya, kalau kamu ada pembeda yang sekiranya itu menjadi nilai plus dari perusahaan, maka kamu yang akan direkrut. Ya. Kemudian ini contoh lain. Nah, sekarang kita coba untuk mengetik ini ya. Bertahap dulu kita ngetik ini, berarti kalau ini adalah rata kiri ya, semua ada di sebelah kiri, rata kiri. Nah, kalau ini rata justify ya, kanan kiri. Kenapa disebut kanan kiri ya? Karena di sininya rata, di sininya rata ya, tidak ada apa istilahnya kayak harmonika gitu beliau ya. Ini kalau ini kan cuma rata ke kiri. Nah seperti ini. Kalau ini kan kanan kiri rata ya, seperti itu. Nah, kemudian ini caranya supaya apa? Caranya supaya ini masuk ke dalam begini bukan pakai spasi, tapi pakai tab yang ada di keyboardnya. Coba lihat, ada tombol tab. Nah, nanti kita tab sekali akan loncat dia. Kemudian ketik nama, kemudian supaya titik duanya ini rata semuanya di sini, tab lagi. Ambil kalimat yang paling panjang. Kalimat yang paling panjang adalah di sini pendidikan terakhir, R ya, R. Jadi setelah R itu adalah titik 2. Jadi referensi kita di pendidikan terakhir. Jadi tab gitu. Tekan tab sampai dengan dia mengarah ke posisi yang sesuai ya. Nah, selanjutnya selesai. Nah, untuk ini bisa gunakan tab, kemudian pakai spasi sedikit untuk menentukan ininya. Ya. Untuk menentukan ini. Nah, ini tengah-tengah kan? Ini tengah-tengah bukan pakai center, enggak, cuman di tab sampai ujung tertentu baru kita spasi. Jadi atur supaya dia hormat saya di bawahnya nama. Karena namanya melebar kan seperti itu.
Nah, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kalian kerjakan dulu daftar riwayat hidup ini, kita cek. Pasti ada kendala itu langsung sampaikan. Nah, bagaimana dengan tulisan Tangerang? Ini tab tab tab, bukan spasi. Kalau spasi kelamaan, tek 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 tek, gitu ya, kelamaan ya. Oke, coba sekarang dikerjakan, saya tunggu. Kita lihat di sini contoh, saya taruh di bawah nih ya. Tulisan Tangerang di sini. Tangerang ini saya gunakan tab. Ya, saya gunakan tab. Saya tekan tabnya. Bentar ya. Nah, tab seperti ini. Baru saya ketik Tangerang. Oh, sebelumnya kita setting dulu. Ukuran kertas A4. Kita klik di page layout, kemudian page setup. Kemudian paper, ambil A4 di sini ya. Jadi di sini kita untuk setting A4. Kemudian kita tentukan marginnya. Margin yang dimaksud ini adalah top, ini bottomnya, left, right. Karena ini tidak perlu dijilid ya, hanya di staples saja ya. Jadi nggak perlu kita bikin yang posisi leftnya lebih besar dan rightnya lebih kecil. Kalau sudah, selanjutnya kita tentukan spasinya langsung di awal paragraf. Ya. Pastikan kita gunakan 1,5 saja. Kemudian afternya kita kasih sekitar 0. Kemudian don't add space between paragraph. Nah, seperti itu. 1,5. Ini pastikan 0, ini 0, dan ini kita add saja. Jadi tidak ada melebar ya, tidak ada melebar pada saat itu, pada saat kita tekan enter. Selanjutnya kita tekan OK. Saya mulai. Di sini mengenai data dirinya, karena ini agak masuk ke dalam ya, seperti contoh di atas ini ya, maka tekan tab 1 kali, nama, baru 1, 2, 3 ya, asumsi ini ya, nanti bisa ditarik lagi. Saya bikin lagi tempat, tanggal lahir, nah sudah sesuai. Pendidikan, tab lagi, seperti ini, program kelahiran. Nah, kalau lupa ya, kalau misalkan lupa kayak gini ya, taruh aja, diletakkan di awal sini kursornya ya. Nah, taruh aja kursornya di sini ya, baru tekan tab. Kalau misalkan lupa, belum di tab, nah, nanti dia nge-tab sendiri. Kemudian alamat. Nah, seperti itu cara ngerjakannya. Selanjutnya, setelah selesai, oh ada nomor HP ya.
Isikan lagi sini. Tab, nomor HP. Kemudian status. Kurung rapi. Belum menikah ya. Nah, selanjutnya kalimat penutup ya, mengakhiri. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Titik. Saya berharap diberikan kesempatan pada pengembangan potensi kerja dan tenaga serta pikiran pada perusahaan yang Bapak pimpin. Ya. Walaupun nanti yang mimpin seorang direktris ya atau ibu ya, tetap kita nggak apa-apa karena kita nggak tahu di dalamnya. Kita sebut aja Bapak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya titik kita akan memberikan kalimat hormat saya. Nah, bagaimana untuk memperoleh kalimat hormat saya ini di tengah-tengah? Bisa pakai tab juga. Tuh, 2, 3, 4, 5 sampai berapa? Kira-kira di sini. Hormat saya Adam Maulana Subagja. Adam Maulana Subagja. Nah, saya letakkan kursor di sini baru saya tab. Nah, tab itu menyamakan. Nah, ini sama ya, atas sama bawah. Nah, posisi hormat ini baru kita spasi manual, spasi seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tab dia cuma segaris aja. Nah, tapi setelah itu baru kita mainkan spasinya. Jadi ada seninya juga ya. Kita ngetik itu ada seninya juga. Seperti itu. Baru ditandatangani. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan, ini sama cara ngetiknya, cuman untuk daftar riwayat hidup lebih besar, kita bisa langsung pakai ini, ya. Nah, di sini ada keterangan loh. Bentar. Oh, nggak bisa ya? Ini ada tulisannya nih, Ctrl E. Ctrl E itu artinya tekan kontrol, kemudian E, kontrol dulu tekan, baru E, nanti dia posisi langsung ke tengah-tengah, tanpa harus kita mengklik ini. Kalau ini kan diklik nih. Nah, ya, mengklik ya. Kita klik, dia ngikutin mau kita. Nah, ini namanya shortcut atau jalan pintas. Kalau kita arahkan di sini, Alight Left, Ctrl L, ya kan? Ada tulisannya kan? Ctrl dan selanjutnya ya. Jadi, misalkan saya tekan Ctrl E di keyboard, dia langsung di tengah. Baru kita ketik daftar riwayat hidup. Nah, kalau misalkan ini mau kita besarkan, ya, di blok dari sini, dari posisi ini, bisa kita tekan Shift untuk membantu kita tanpa harus pakai mouse begini. Boleh pakai mouse silahkan. Nah, kalau mau pakai Shift, tahan, kemudian anak panah ke kanan. Nah, karena kursornya ada di kiri, nah maka dia akan ngeblok ya. Selanjutnya, kalau mau kita tebalkan, bisa kita klik ini. Ada shortcutnya, Ctrl B. Kalau saya tekan, kalau misalnya saya tekan begini, dia tebel ya. Tapi kalau misalnya saya tekan Ctrl di keyboard, kemudian B setelah diblok, maka dia akan nebalin. Selanjutnya ini mau garis bawah, kita cek nih. Kalau diklik Ctrl U underline, maka dia akan bergaris bawah. Tapi kalau kita sudah diblok, kemudian tekan shortcutnya seperti ini. Shortcutnya adalah Ctrl U, Ctrl U. Nah, dia akan menggaris bawah. Selanjutnya mau dibesarin tulisannya, mau dibesarin.
cara membesarkan kita bisa gunakan ini kan, ukurannya 14. Nah, kita bisa gunakan ini ya, atau kita gunakan Ctrl Shift, ada simbol lebih besar di keyboard kita, Ctrl Shift ya, saya tulis di bawahnya ya, Ctrl plus Shift plus lebih besar ini ya. Jadi saya blok dulu nih, ini saya blok dulu, Ctrl Shift lebih besar, lebih gede, jadi besar. Lihat di sini berubah nih, ini berubah ya, berubah, dikecilin. Kalau kecil gimana? Sebaliknya, lebih kecil. Jadi kalau misalkan ini buat membesarkan font ya, tapi sebaliknya juga nih. Bentar. Ya, sebaliknya kalau misalkan lebih kecil seperti ini, mengecilkan font. Jadi kalau ini saya blok, Ctrl Shift lebih kecil, jadi kecil. Ini ngikutin angkanya nih, kita tinggal baca aja. Lebih besar, lebih kecil. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah shortcutnya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama seperti tadi, kita ngetikkan nama, kemudian jenis kelamin, kemudian lain-lain data yang ada di sini, tidak ada perubahan ya. Nah, kecuali yang ini adalah bullet and numbering. Pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas untuk menggantikan penomoran angka menjadi sebuah objek simbol ya, menjadi sebuah objek simbol. Nah, seperti itu. Selebihnya kita sudah lakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang ini sama ya, di tab dulu baru diatur posisinya pakai spasi aja. Jadi posisi di tengah-tengahnya sesuaikan dengan yang kita mau. Kemudian untuk yang ini, pembuatan CV seperti ini, CV modern, ini biasanya digunakan aplikasi. Biasanya pakai Canva ya, pakai Canva untuk buat seperti ini. Tapi Microsoft Word pun bisa membuat seperti ini. Ini pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti itu ya. Jadi seperti itu. Tidak lupa setelah mengerjakan ini disimpan, diberi nama ya. Berikan nama pertemuan hari ini, biasakan disiplin tanggal dulu, tanggal baru nama gitu. Ada yang ditanyakan dari sini? Silakan. Pertemuan 8, jadi pertemuan 8 11.05.2024. Nah, sesi 3. Save kalau sudah. Nah, seperti itu. Technology is mind concept.